wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Aisyah dengan NIM E2110945, Fakultas Hukum, anggota MBKM dari Universitas Juanda ke Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview PPT materi yang telah dijelaskan oleh Siti Azra Azahra mengenai analisis hukum administrasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dari nazhir pihak yang menerima wakaf. Sertifikat tersebut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 nomor 20 PP nomor 24 tahun 1997. Dasar utama pendaftaran tanah termasuk tanah wakaf adalah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 19. Salah satunya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Tujuannya yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak yang lain-lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Manfaatnya yaitu menghindari adanya gugatan dari pihak lain atas status tanah wakaf karena mahalnya tanah masa kini dan masa mendatang. PPT materi yang kedua telah dijelaskan oleh Dewi Nazlah tentang perkembangan hukum administrasi negara pada masa pandemi. Selama lebih dari setahun penyebaran virus COVID-19 telah melanda dunia termasuk Indonesia. Belum dapat dipastikan kapan akan berakhir sehingga berujung pada kondisi yang mengharuskan penyesuaian besar-besaran di setiap dimensi kehidupan manusia. Instrumen hukum administrasi negara dalam pembentukan kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, perencanaan, perizinan, hukum keperdataan. Konsep HAN dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 30 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU nomor 30 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan HAN bisa saja berkembang secara stabil dan di mana dinamika tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya peraturan perundang-undangan yang berubah, praktik internal administrasi yang tidak statis dan meningkat sehingga menimbulkan doktrin baru, munculnya prinsip peninjauan kembali sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam konsep hukum administrasi. PPT ketiga yaitu telah dijelaskan oleh Hadna Oktaviana mengenai tentang administrasi negara dalam kerangka sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintah negara yang berupa lembaga-lembaga negara dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing serta mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara tersebut dan menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional. Administrasi negara republik yang diselenggarakan untuk mengemban tugas negara demi tercapainya tujuan nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan negaranya sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI tahun 1945. Beberapa kunci pokok Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah, negara pemerintah harus menjalankan kebijakan yang digariskan oleh rakyat melalui wakilnya MPR DPR yang mencerminkan totalitas rakyat Indonesia. Sekian review materi PPT Hukum Administrasi Negara yang telah saya mengerti. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.